Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Novin di Mata Dewa 66. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara mudah mengoneksikan DL251 ke Midas M32 atau ke Behringer X32. Nah, di sini kita akan membahas bagaimana cara konfigurasi biar bisa DL251 ini bisa digunakan di Midas M32. Nah, di DL251 itu ada 48 channel input dan 16 output. Nah, apakah bisa digunakan di M32? Jawabannya bisa, dengan cara kita merubah konfigurasi sample rate-nya. Jadi di Midas Pro Series yang menggunakan DL251 itu sample rate-nya dia sudah 96 kHz. Nah, sedangkan di Midas M32 itu 48 kHz atau 44,1 kHz. Nah, berarti DL251 ini harus kita rubah ke sample rate-nya, kita rubah ke 48 kHz. Nah, di DL251 ada sample rate-nya. Di sini sample rate-nya bisa kita rubah ke 48 kHz yang biasanya dipakai di Pro Series di 96 kHz, kita rubah ke 48 kHz. Nah, apakah 48 channel itu bisa digunakan secara keseluruhan di Midas M32? Secara umum 1 sampai 48 input itu bisa terkoneksi dengan M32. Tetapi karena di M32 maksimal inputnya itu hanya bisa 32 channel, jadi channel 1 sampai 32 di DL251 bisa kita gunakan. Setelah itu di channel 33 sampai 48 itu masih bisa kita gunakan di Midas M32 dengan cara kita menggunakan scene yang berbeda. Jadi misalkan ada 2 set drum dan 1 set alat band, misalkan ampli, bass, gitar, keyboard dan lain-lain itu sharing, sedangkan ada 2 drum. Kita bisa menggunakan drum selanjutnya, drum 1 kita gunakan di channel 1 sampai 32. Nah, beserta alat bandnya. Nah, sedangkan untuk tambahan band drum yang kedua kita gunakan di 33 sampai 48. Itu masih bisa kita gunakan. Tapi dengan catatan kita simpan di scene yang berbeda. Jadi bisa kita gunakan 48 channel ini tetapi tidak secara simultan atau secara keseluruhan kita gunakan. Nah, nanti konfigurasinya seperti apa? Ayo kita coba. Oke teman-teman, di sini kita sudah ada DL251. Jadi yang akan kita rubah adalah sample rate-nya. Yang sebelumnya saya pindah dulu ke 96. Oke. Ini adalah 96 di 96 kHz. Nah, sample rate-nya kita rubah kalau di Pro Series di 96 kHz, sedangkan untuk di M32 itu di 48 kHz. Kita rubah ke 48. Oke, sekarang sample rate-nya sudah di 48 kHz. Jadi yang kita rubah adalah untuk sample rate-nya saja 48.
Di M32 juga gitu di 48. Oke, sekarang di DL251 sudah kita rubah sample rate-nya ke 48. Sekarang kita ke mixer M32. Oke, sekarang kita di mixer M32. Nah, di sini sudah ada tanda. Bentar. Sudah ada tanda di Midas M32 bahwa dia di AS50A terkoneksi DL251. Yang akan kita konfigurasi adalah kita setup dulu ke setup. Setelah itu kita pastikan sample rate-nya di 48 kHz. Setelah kita tahu sample rate-nya sudah sesuai, nah indikator hijau ini menandakan bahwa kabel Cat5 di AS50A dengan DL251 sudah terkoneksi dengan baik. Nah, sekarang kita ke routing. Nah, di input itu bisa kita patching ke AS50A karena koneksinya di AS50A. Jadi channel 1 sampai 32 ini kita koneksikan ke AS50A 1 sampai 8, yang 9 sampai 16 nya juga AS50A 9 sampai 16, selanjutnya sampai 32 di AS50A. Nah, bagaimana kalau seperti yang saya omongkan tadi bahwa channel 33 sampai 48 masih bisa digunakan, kita simpan ke scene yang lain dengan cara nanti misalkan kita anggap drum yang kedua itu di channel 33 sampai 48, berarti channel 1 ini 1 sampai 8 ini kita patching ke 33 sampai 40, dan di 9 sampai 16 kita rubah ke 49 sampai 48. Yang sisanya masih tetap di AS50 17 sampai 32. Jadi semua input masih bisa kita gunakan dengan maksimal di Midas M32. Yang kita perlu perhatikan adalah koneksi AS50-nya di mana, A atau B. Misalkan kita koneksikan ke B, berarti kita patchingnya ke AS50B. Kalau di AS50A ya kita patching ke AS50A. Tinggal kita save di channel scene yang berbeda. Seperti itu. Jadi channel 48 sampai channel 33 sampai 48 masih bisa kita gunakan. Nah, kalau di Pro 2C itu kabel Cat5-nya untuk komunikasi mixer to DL251 itu biasanya menggunakan dua kabel Cat5 yang kita koneksikan ke AS50A dan B, dan ada satu lagi AS50C itu untuk spare, atau misalkan ada trouble di AS50A atau B nya, otomatis AS50C nya itu dia yang akan switching secara otomatis. Nah, di M32 ini bisa kita gunakan dua kabel Cat5, kita koneksikan ke DL251, kita koneksikan ke AS50A dan AS50B, tetapi tidak bisa digunakan salah satunya sebagai spare. Maksudnya tidak bisa digunakan switching otomatis.
Tapi kita bisa tetap kita gunakan sebagai spare AS50A dan B-nya. Misalkan saya koneksikan DL251 yang AS52-nya kita koneksikan ke AS50B di di Midas M32. Nah, ini sekarang ada 2. Ini masih bisa kita gunakan AS50A-nya 1 sampai 48 dan AS50B-nya juga gitu 1 sampai 48. Jadi misalkan ada trouble di AS50A-nya, kita bisa menggunakan kita rubah manual ke AS50B seperti ini. Selanjutnya itu masih bisa kita gunakan channel 1 sampai 48-nya. Jadi itu kita anggap kabel Cat 5 yang kedua atau yang dikoneksikan ke AS50B-nya itu kita gunakan sebagai spare. Misalkan konektor kayak kabel atau konektor di AS50A ini ada trouble atau putus atau gimana, AS50B-nya masih kita bisa gunakan channel 1 sampai 48 itu. Tinggal kita patching inputnya ke AS50B seperti itu. Jadi bisa kita gunakan sebagai spare, tapi tidak secara otomatis switching ke AS50 yang digunakan. Jadi kita harus manual mindahkan ke AS50B atau A. Seperti itu teman-teman, semoga bermanfaat. Terima kasih.